Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih senior saya Dr. Teguh Haryono Karyadi atas introduksinya dan terima kasih Dr. Susi, Dr. Sukamto, Prof. Evi atas kesempatan untuk ikut serta dalam Jasin kali ini. Yang saya hormati para guru besar, sejak senior dan teman-teman semuanya. Ini suatu kemuliaan bagi saya untuk bisa hadir di sini. Terus terang saya niatnya untuk belajar, sebenarnya ingin mendengarkan kuliah-kuliah tentang imunologi yang sudah lama saya nggak dengar. Namun dapat tugas untuk menyampaikan sedikit tentang asosiasi antara peningkatan permeabilitas intestinal dan sejumlah penyakit autoimun yang ada di GI tract. Baik, teman-teman sekalian, ini barangkali outline yang ingin saya sampaikan, yang fisiologi intestinal permeability, kemudian dampak peningkatan permeabilitas saluran cerna, kemudian penyakit autoimun gastrointestinal, IBD dan celiac disease. Untuk celiac mungkin Prof. Evi akan lebih dalam nantinya, serta refleksi ke arah beyond the molecules. Baik, saudara sekalian, barangkali sedikit mengingat kembali tentang permeabilitas. Dalam hal ini adalah intestinal permeability yang melibatkan measure of the degree dan bahwa ini bisa diukur permeabilitasnya. Kemudian permeabilitas berkaitan dengan pasase substansi dari lumen ke lamina propria melalui tight junction atau melalui sel yang akhirnya substansi bisa masuk ke dalam sirkulasi darah. Dan tentu beberapa substansi yang sering terlibat dalam pasase ini adalah nutrien, kemudian makro-mikronutrien, kemudian cairan, dan juga sejumlah bakterial atau produk bakterianya. Dan semua ini dikendalikan oleh gut barrier. Mungkin kita sedikit lebih dalam mengenai gut barrier ini, bahwa ini ada beberapa komponen yang menentukan gut barrier. Ini merupakan bahagian dari keseimbangan yang Tuhan ciptakan agar manusia ini selamat dalam keseimbangan. Namun gangguan dari komponen-komponen gut barrier ini bisa menimbulkan kelainan dan kesulitan serta penyakit. Barangkali kita fokus mengenai epithelial barrier. Barangkali dalam benak kita terbersit bahwa lapisan epithelial dari saluran cerna itu homogen. Ternyata tidak demikian. Di situ ada enterosit, tapi juga ada apa kita katakan goblet cell yang menghasilkan mukus yang juga salah satu pelindung dari saluran cerna kita. Kemudian ada Paneth cell, M cell, dan tentu yang paling penting adalah enterosit yang berfungsi untuk absorpsi dan barrier fisikal dan tough cell. Kemudian barangkali juga penting saya pikir di sini kita coba sekedar melihat bagaimana rute-rute transportasi substansi intraluminal bisa masuk ke dalam sirkulasi. Salah satu yang paling penting adalah paracellular route. Ini adalah rute yang melalui tight junction, dan yang kedua adalah transcellular route. Ini merupakan pasase melalui sel epitelial itu sendiri. Nah, kalau kita lihat paracellular yang memodulasi paracellular route ini ada sejumlah komponen yang penting pada sejumlah protein yang berperan penting yang menentukan keutuhan tight junction seperti occludin, claudin, dan scaffold protein, dan kerusakan kelainan pada protein ini tentu akan berakibat pada peningkatan permeabilitas intestinal. Baik, apa yang kita bisa lakukan untuk mengukur adanya peningkatan permeabilitas intestinal ini? Barangkali yang paling dulu ditemukan adalah zonulin. Ini belajar pengalaman infeksi fibro kolera dulu, bahwa ada zat yang namanya zonula occludin toxin yang merupakan penanda adanya kerusakan pada tight junction yang berakibat pada peningkatan permeabilitas intestinal. Dan dari situ kita bisa
memeriksa zonulin dalam serum yang merupakan penanda adanya gangguan permeabilitas. Memang jadi pertanyaan apakah gangguan permeabilitas yang menyebabkan peningkatan zonulin atau sebaliknya ada peningkatan zonulin menimbulkan gangguan pada permeabilitas atau peningkatan permeabilitas intestinal ini. Di samping zonulin, kita juga mengenal ada sejumlah marker lain yang biasa digunakan untuk menilai gangguan permeabilitas ini, dan antara adalah rasio disakarida dan monosakarida, dan juga lipopolisakarida dan sejumlah substansi lainnya yang memang jarang digunakan dalam praktek maupun penelitian sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, apa dampak dari peningkatan permeabilitas intestinal ini? Sejumlah gangguan penyakit bisa timbul. Yang paling umum barangkali adalah autoimmune disease, baik yang ada di GI tract maupun di luar GI tract. Namun sejumlah penyakit degeneratif ternyata juga terkait dengan adanya gangguan peningkatan permeabilitas intestinal ini, dan antara adalah liver condition, diabetes, kemudian food allergy, kemudian irritable bowel syndrome bidang kami, dan polycystic ovary syndrome dan autism. Barangkali sedikit kita akan fokus ke GI tract. Ada sejumlah penyakit autoimun yang muncul pada GI tract akibat dari leaky gut ini. Leaky gut merupakan istilah umum awam yang sering digunakan. Dan antara adalah inflammatory bowel disease, kemudian celiac disease, dan sejumlah penyakit autoimun lainnya. Mungkin saya akan sedikit mendalami masalah IBD, sementara untuk celiac disease akan dibahas lebih detail oleh Prof. Evi nantinya. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa IBD, sekedar reminding saja, ada dua jenis, ulcerative colitis yang biasa mengenai hanya bahagian kolon, dan biasanya segmental dari rektum ke misalnya ke flexura linealis saja yang kita kenal sebagai left-sided, kemudian seluruhnya atau bisa menyeluruh ke seluruh kolon yang kita kenal sebagai pancolitis. Yang kedua, Crohn disease. Crohn disease bisa mengenai sepanjang saluran cerna mulai dari mulut sampai ke anus, dan biasanya ada skip area, ada area normal dan antara bahagian mengalami inflamasi dengan yang tidak mengalami inflamasi. Dan kalau kita lihat kekerapan dari IBD ini, dulu barangkali pada saat saya koas di RSCM tahun-tahun 80-an, selama 3 bulan di penyakit dalam hampir nggak pernah menemukan kasus IBD. Namun sekarang di poliklinik gastro hampir 10 orang dari 70 pasien gastro yang datang setiap hari ke poliklinik adalah pasien IBD baik baru maupun pasien lama yang kontrol. Ada kita melihat ada peningkatan yang luar biasa dalam 4 dekade terakhir. Ini hasil studi kita bersama teman-teman dari Hong Kong 10 tahun lalu. Kita mendapatkan bahwa incidence dari IBD di Jakarta Pusat, ini dibantu oleh teman-teman yang bekerja di rumah sakit pemerintah maupun swasta di daerah Jakarta Pusat, kita mendapatkan insiden adalah 0,77 per 100.000 populasi. Tentu jumlah ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara yang maju di sekitar kita, baik Hong Kong, Singapura maupun Taiwan, namun hampir sepadan dengan jumlah yang sama kita temukan di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, angka ini tampaknya meningkat secara konsisten dalam 2 dekade terakhir. Ini adalah peningkatannya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat bagaimana peran permeabilitas intestinal dan kerusakan barier intestinal terhadap kejadian Crohn disease dan ulcerative colitis, bahwa Crohn disease bersifat transmural dan ada skip lesion, tadi bukan ada yang bagian normalnya, sementara ulcerative colitis umumnya mukosa mengalami inflamasi secara kontinu menyeluruh, dan sejumlah mutasi genetik berpengaruh di sini. Pada Crohn kita mendapatkan banyak laporan adanya mutasi pada gen NOT2 atau CARD15 dan sejumlah mutasi lainnya. Demikian juga halnya pada ulcerative colitis. Jadi inflamasi ini adalah bahagian hasil interaksi dari genetik, kelainan genetik, perubahan genetik, dan lingkungan. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan antara orang normal dengan orang dengan IBD, jelas tampak di sini bahwa jumlah goblet selnya lebih rendah sehingga
lapisan musinnya lebih tipis, dan keragaman mikrobiota berbeda, dan semua ini berujung pada inflamasi. Teman-teman sekalian, barangkali ini sedikit informasi lanjutan mengenai patogenesis dari IBD yang membuka peluang terapi lebih lanjut yang kita kenal sebagai terapi biologik, dan di sini kita lihat ada peran dari TNF sehingga kita bisa memberikan anti TNF untuk pengobatan IBD. Juga sejumlah interleukin meningkat seperti integrin dan interleukin lainnya, dan ini membuka peluang digunakannya sejumlah obat biologik untuk menekan peningkatan parameter inflamasi tersebut. Dan untuk celiac secara umum, nanti lebih khusus Prof. Evi akan menjelaskan lebih detail bahwa kami dari gastroenterologi sering melihat celiac dalam bentuk adanya pemendekan villi yang biasa dilaporkan pada pemeriksaan patologi anatomi dari hasil biopsi yang dilakukan di daerah usus 12 jari atau duodenum. Ini merupakan penanda celiac yang sering kita gunakan. Kalau kita lihat kekerapan, insiden celiac di sekitar kita, dulu mungkin kita menganggap celiac ini bukan penyakit masyarakat kita. Kalau kita lihat hasil penelitian Prof. Marcel lebih kurang 20 tahun yang lalu, tahun 2004, belum menemukan 5 pasien celiac dari 800 pasien yang dilakukan duodenoskopi dengan menggunakan endoskopi yang panjang. Namun 20 tahun kemudian, baru kira-kira tahun lalu kita melakukan pemeriksaan screening celiac pada pasien dengan IBS yang kita anggap pasien fungsional. Ternyata kita mendapatkan 2,83% pasien IBS itu positif untuk celiac. Kita menggunakan 2 tes pada waktu itu. Yang pertama anti TTG IgA positif 10% dari total pasien IBS. Kemudian kita lakukan tes kedua sebagai confirmatory test menggunakan anti DJP dan kita mendapatkan positif celiac 2,83%, sekitar 30 orang dari 800 subjek yang di-screen. Nah, teman-teman sekalian, celiac ini juga adalah bahagian dari gangguan perubahan pada genetik dan ditambah dengan adanya rangsangan khususnya di-trigger oleh gluten yang menimbulkan enteropati sebagai bahagian dari immune mediated enteropati. Baik, lebih detail mungkin nanti Prof. Evi akan menjelaskan lebih lanjut. Saya akan skip beberapa slide ini. Dan teman-teman sekalian, banyak hal sebenarnya yang menarik di sini yang belum bisa kita jelaskan dengan baik. Namun, apa yang saya pikir juga penting di sini adalah bahwa kedokteran modern yang berkembang sejak masa Renaissance mencoba memilah atau melihat manusia ini lebih pada perspektif jasadnya, mungkin sedikit melupakan aspek jiwanya. Sehingga semua evidence adalah empiris yang bisa diukur. Seolah yang tidak bisa diukur seperti tidak jadi pertimbangan kita. Dan saya khawatir pandangan seperti ini bisa menjebak kita sebagai dokter. Oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat aspek lain bahwa sebelum Renaissance ini sudah ada sebenarnya dokter-dokter yang mengembangkan pendekatan tidak hanya melihat manusia sebagai aspek jasadnya, tapi juga melihat aspek jiwanya. Dan antara adalah Ibnu Sina, dan beliau mendapatkan bahwa emosi, pikiran, moral dilema ikut berpengaruh pada kesehatan fisik seseorang. Boleh jadi sejumlah kejadian, keadaan yang belum bisa kita jelaskan secara empiris mungkin berasal dari hal-hal yang non fisik tapi adalah dari jiwanya. Kemudian Mullah Sadra, salah seorang filosof dari Persia, mereka berdua di Persia, juga mencoba menjelaskan bahwa sejumlah keadaan barangkali tidak terkait langsung dengan fisik, namun beliau memaparkan sebuah pendekatan yang sangat terkenal dengan apa yang kita kenal sebagai substantial motion, dan ini merupakan adalah proses penyempurnaan jiwa yang
akhirnya berakibat baik untuk kesihatan fisik secara umum. Di sini autoimun boleh jadi refleksi tidak hanya dari perubahan-perubahan yang ada di fisik seseorang, tapi juga adalah bahagian dari disharmoni di level jiwanya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang dengan gangguan autoimun dan lainnya, jangan lupa tidak hanya melihat mikrobiotanya yang mengalami disbiosis, tapi coba lihat juga apakah ada disharmoni di tingkat jiwanya. Ya tentu di sini kita melihat bahwa fisik satu sisi butuh nutrisi dan lain-lainnya, tapi kita lupa bahwa jiwa kita pun butuh nutrisi yang mungkin bentuknya berbeda. Kalau nutrisi fisik berupa makanan yang sehat, makro, mikronutrien, tapi kebutuhan jiwa boleh jadi ilmu pengetahuan dan akan meningkatkan kesempurnaan jiwa itu sendiri. Dan di sini kita melihat bahwa interaksi antara kedua hal ini sangat menentukan bagaimana status kesehatan seseorang. Baik teman-teman sekalian, sekedar gambaran saja barangkali bahwa relasi tubuh dan jiwa memang kita juga mempelajarinya dalam pendekatan apa yang kita kenal sebagai psikoneuroimunologi. Namun barangkali pendekatan yang lebih sempurna sentiasa perlu tetap kita pelajari untuk kesempurnaan pendekatan kita kepada pasien-pasien kita. Baik, sebagai simpulan, barang dapat saya sampaikan bahwa normal intestinal permeability adalah bahagian dari healthy gut barrier, dan adanya leak gut syndrome akan menciptakan gaps antara kerusakan baik pada transportasi melalui seluler maupun paraseluler yang berujung pada timbulnya penyakit autoimun. Dan sekali lagi bahwa emosi, pikiran dan moral disposition boleh berpengaruh pada kesehatan fisik seseorang. Oleh karena itu autoimmune disease boleh jadi tidak hanya muncul akibat disregulasi pada level fisik, tapi juga boleh jadi bahagian dari ada disharmoni di tingkat jiwa atau imaterial, bahagian imaterial dari kehidupan manusia. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.